Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Terima kasih telah berkunjung di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas adalah tentang penjualan banyak tapi uangnya kok nggak ada ya? Apa yang salah? Nah, akan kita bahas yang satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. 6 bulan yang lalu kurang lebih, seorang teman punya kesempatan untuk membuka rumah makan dan baru beberapa hari yang lalu saya punya kesempatan untuk berkunjung ke rumah makan tersebut. Di situ saya lihat ya pengunjungnya rame, menunya variatif, rasanya pun enak. Nggak lama setelah saya duduk dan memesan makanan, teman saya tadi datang menghampiri tempat saya duduk dan di situ kita melakukan sebuah diskusi kecil. Saya bilang ke teman saya, wih gila, 6 bulan buka usaha sudah lumayan ramai ya, pemasarannya pasti top. Terus saya lihat juga pesanannya tuh ya variatif, orang-orang yang datang tuh pesannya variatif, makan, minum. Ya saya bisa ngelihat sekilas omsetnya pasti tidak kecil lah, pasti di atas 2 juta per hari. Kurang lebih ya kalau saya lihat dari keramaiannya. Dan memang diiyakan, bahkan lebih dari 2 juta sehari kata teman saya. Namun ada permasalahan yang teman saya kemudian mengajak saya berdiskusi bahwa penjualannya rame, orang yang datang banyak, menunya variatif, uang selalu ada di kas ya. Tapi begitu akhir bulan, uang ini kok nggak pernah ada ya, kemana uangnya? Saya ngerasa bisnis saya omsetnya bagus, sudah 6 bulan ini berjalan, tapi saya belum pernah menikmati hasilnya, ya uangnya ambles gitu aja, saya nggak tahu kemana. Dan saya rasa bahwa apa yang sedang dialami sama teman saya ini, pasti teman-teman sekalian juga pernah mengalaminya. Yang mana ketika omset banyak, tapi kok nggak pernah ada duitnya di mana nih? Saya nggak pernah menikmati hasilnya. Pada akhir bulan duitnya ambles saja. Nah pertama-tama ya kita harus pahami bahwa omset tidak sama dengan profit. Profit tidak sama dengan cash. Jadi perlu kita pahami bahwa di dalam omset itu masih ada banyak komponen biaya lainnya seperti biaya gaji, biaya operasional, biaya belanja, dan biaya lain-lainnya. Oleh karena itu, kita perlu tahu juga komponen-komponen apa yang ada di dalam keuangan dan pembukuan. Setidaknya ada 7 komponen. Yang pertama kas, persediaan, hutang, piutang, modal, aset, dan laba ditahan. Jadi kalau pembukaan itu kita bagi jadi 2 kolom. Kolom sebelah kiri itu adalah kas, persediaan, piutang, dan aset. Sedangkan di sebelah kanannya adalah hutang, modal, dan laba. Dan perlu teman-teman ingat bahwa di pembukaan itu besarnya uang yang ada di kolom kiri harus sama dengan jumlah uang yang ada di kolom kanan. Dan dari situlah kita bisa mengetahui arus keuangan kita. Jadi ketika terjadi suatu penjualan, pasti angka di kolom kas akan bertambah dan angka di kolom persediaan pasti akan berkurang. Kenapa? Karena ya persediaannya berkurang dan masuk menjadi uang, masuk ke dalam kolom kas. Jadi sekarang ketika kita sudah mengetahui angka yang berada di kolom kas, tinggal kita pilah-pilah ke kolom mana aja harus kita distribusikan. Apakah ke belanja lagi, masuk ke persediaan, apakah untuk membayar utang dagang, kita masukkan, apakah terus ada mungkin pemasukan dari piutang, masuk lagi, ataukah ada komponen-komponen harus dibayarkan seperti mungkin biaya internet, biaya gaji karyawan, dan lain-lain. Sehingga di sini kita bisa memantau kas kita tetap berada di dalam angka yang positif, tidak sampai minus. Dan yang berbahaya adalah ketika kas ini sudah kita anggap sebagai laba dan kita distribusikan serampangan, nah ini bisa berpengaruh pada kas yang minus. Kas yang minus ini berbahaya teman-teman sekalian karena kenapa? Untuk mengisi kas ini harus ya kurang lebih ya dari mana kita dapat uang kas? Bisa dari utang. Nah kebanyakan utang bisa berbahaya buat bisnis kita karena kalau kita punya banyak utang dan kita tidak tahu cara membayarnya, nah ini baru mencekik nantinya. Dengan pencatatan yang baik, itu kan bisa membuat kita lebih mengetahui perkembangan perusahaan kita ya. Kalau misalnya kasnya positif, apa yang harus kita lakukan untuk menambah pundi-pundi ini. Kalau kasnya negatif, maka apa yang harus kita lakukan? Mungkin menekan pengeluaran atau mengefisiensikan pekerjaan ya dan lain-lain. Kalau penjualan yang banyak ternyata bisa menghasilkan kas yang cukup, namun belum bisa menghasilkan laba yang cukup, nah beda ya antara kas dan laba. Maka ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengurangi pengeluaran. Otomatis orang labanya tinggal dikit, pasti pengeluaran harus dikurangin. Yang kedua adalah meningkatkan penjualan. Karena dari omset yang banyak tadi ternyata belum cukup untuk mengcover semua kebutuhan yang ada di perusahaan kita. Bahkan mungkin labanya bisa jadi minus. Nah ini harus kita hati-hati di sini. Kembali ke diskusi dengan teman saya tadi, saya bilang coba lihat pembukuan dulu deh. Nah ternyata pembukuannya juga kurang bagus ya. Jadi cuman ada dapat kredit doang, uang masuk, uang keluar. Nah ini kan gimana bisa dilihat karena uang masuk ini mungkin bisa ada hutang yang harus dibayar, ya kan? Jadi belum berupa laba uang masuk ini, masih berupa komponen kas doang, masih ada banyak kolom-kolom yang harus diisi, harus dikeluarkan seperti gaji operasional dan lain-lain, ini belum dihitung. Nah, jadi saran saya pada teman-teman, jika teman-teman mau punya usaha, ya meskipun baru mulai, usahakan memiliki pencatatan keuangan yang baik, pembukuan yang baik. Jadi teman-teman tahu bagaimana kondisi perusahaannya teman-teman sekalian, apa yang harus dilakukan supaya perusahaan ini bisa beroperasi dengan baik, dan apa yang harus dilakukan supaya perusahaan ini bisa baik untuk ke depannya.
Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat saya pribadi. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.